Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap jamaah pengajian Selasa sore yang diadakan oleh UKM Respon yang saya hormati, dan pastinya pada seluruh mahasiswa yang sudah memfasilitasi menyiapkan pengajian ini, yang juga sangat saya hormati. Seluruh hadirin, hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama dipertemukan dalam satu majelis taklim Selasa sore, dan biasanya yang ngisi adalah beliau Ustadz Bahaudin, kan, tapi sepertinya beliau berhalangan hadir sehingga panitia meminta saya untuk menggantikan. Kalau Ustadz Baha ngajinya Ayyuhal Walad, saya sebenarnya punya kitab itu, tapi saya cari belum sempat ketemu. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa sore hari ini menyampaikan kitab tersebut, tapi akan saya ganti dengan kitab lain yang mudah-mudahan nanti juga akan bisa ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Jadi saya ambil dari kitab Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad itu artinya adalah nasihat bagi para hamba. Nasihat untuk para hamba. Nah, itu sudah dikelompok-kelompokkan. Jadi di bab-bab awal itu nasihat yang terdiri atas dua nasihat. Nanti berikutnya nasihat yang terdiri dari tiga nasihat. Berikutnya lagi empat nasihat. Jadi bab pertama namanya bab sunai, yaitu bab yang menceritakan, ya, di situ atau yang menampilkan yang berisi nasihat dan isinya dua. Kitab Nasoihul Ibad adalah kitab akhlak, ya. Jadi nasihat utamanya adalah akhlak, membangun rohani, membangun jiwa manusia agar pastinya menjadi lebih baik. Karena itu kalau kita ngaji itu, adik-adik para mahasiswa, itu niatnya jangan sekedar ngaji cari ilmu, ya. Tapi ngaji selain cari ilmu, niatnya adalah untuk memperbaiki diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi itu penting. Niat ngaji, ya, cari keridhaan Allah, cari ilmu, dan yang penting juga cari, ya, keberkahan dalam majelis itu sehingga kita tidak saja mengerti, tapi juga akhlaknya menjadi lebih baik, lebih terpuji. Saya kira itu, ya. Nah, mungkin agak sedikit mirip-mirip dengan topiknya di Ayyuhal Walad yang makna guru, pentingnya kehadiran guru, pentingnya ulama dalam kehidupan kita. Maka di bab sunnah itu, di dalam kitab Nasoihul Ibad disebutkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, maaf ini suaranya saya kena flu beberapa hari ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmati kama yuhyil ardul maitata bima'il matori awkam. Alaikum bimujalasatil ulama. Jadi sebuah keharusan, ya, bagi kalian semua
untuk duduk bareng ya dalam satu majelis bersama dengan ulama, bersama dengan guru. Ya, jadi sudah merupakan keharusan bagi kita semua ini untuk menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk bisa duduk bersama guru, duduk bersama ulama, ya dalam satu majelis. Maksudnya adalah majelis ilmu. Ya, jadi duduk bersama ulama di majelis ilmu, maksudnya bukan lalu duduk ya di majelis-majelis yang lain. Utamanya adalah di dalam majelis ilmu. Kemudian wastima'i kalamil hukama, lalu mendengarkan ya, menyimak, wastima itu menyimak ya, kalamil hukama, ucapan para hukama. Hukama itu adalah ahli hikmah yang selain dia memiliki ilmu, juga hatinya terjaga. Jadi hatinya itu penuh dengan iman, penuh dengan keyakinan, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kebaikan. Untuk mendengarkan kalam-kalam mereka, kalam-kalam beliau ini. Kenapa demikian? Mengapa kita harus memperbanyak diri untuk duduk di majelis para ulama, para guru, dan juga kita mendengarkan, menyimak apa yang menjadi dawuh-dawuhnya. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalban. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhyil qalbal maita, itu menghidupkan hati yang mati. Jadi menghidupkan hati yang mati. Hatinya siapa ini? Hatinya ya kita semua, ya, karena hati kita ini rawan rusak, ya, rawan ter apa jadi tidak mudah untuk menjaga hati itu, ya. Bahkan bisa jadi ketika ada orang itu hatinya itu mati, wa iyadzubillah. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalbal maita, menghidupkan hati yang mati dengan apa? Binuril hikmati, dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu, dengan cahaya iman, dengan cahaya kebaikan. Kama yuhyil ardo, sebagaimana bumi, ya, kama yuhyil ardol maitatas, bagaimana bumi yang mati itu dihidupkan bima ilmatori, dengan air hujan. Bisa dimengerti ya? Jadi nasihat ini saya ulangi agar kita ini memperbanyak ya untuk berada di majelis-majelis ilmu, di mana di situ kehadiran guru ya sangat diperlukan, ya, kehadiran ulama, kehadiran guru untuk menyampaikan materi kepada kita. Dan kewajiban yang kedua adalah mendengarkan apa yang menjadi dawuh-dawuhnya, apa yang menjadi nasihat-nasihatnya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang mati itu dengan cahaya hikmah yang didawuhkan para ulama, ya, para ahli hikmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati bima ilmatori, dengan air. Jadi saya tanya sekarang, kalau bumi itu mati, kering, tanah kering. Nah, bagian dari bumi itu ada bumi yang subur, ada bumi itu yang apa? Selain subur apa? Gersang, ya. Ada yang tandus. Tanah itu ada yang subur, ada yang apa namanya? Gersang, ada yang tandus. Jadi saya ulangi ya. Jadi bagian dari bumi ini, bagian dari tanah ini, ada tanah itu yang subur. Ya. Ada tanah itu yang gersang. Ada tanah itu yang tandus. Kalau tanah itu gersang, itu tandanya tanah itu kurang siraman. Nah, ya. Nah, sebenarnya dia bisa menjadi subur, ya. Tidak sesulit kalau tanah itu tandus.
Nah, apa ciri-cirinya tanah yang subur itu? Tanah yang subur itu pastinya bisa menumbuhkan aneka tanaman-tanaman. Ya, dari tanaman-tanaman itu aneka buah-buahan. Ya, dan aneka tanaman, baik yang bunganya atau buahnya atau masya Allah, ya, itu kalau bumi itu subur, ditanami apapun itu gampang subur. Nah, kalau bumi itu gersang, ya, ya ditanami, tapi ya kemudian apa? Mudah kering, ya, mudah kering. Tapi kalau kemudian diolah dengan baik, bumi gersang itu juga bisa menjadi subur, ya. Nah, tapi kalau bumi itu tandus, itu memang tidak mudah mengolah bumi yang tandus itu. Lebih dibutuhkan tenaga ekstra, waktu yang ekstra dibanding dengan kalau menangani bumi yang atau tanah yang gersang. Yang paling enak adalah menangani tanah yang subur, ya kan ya. Dikasih pupuk sedikit, diolah sedikit, dibalik-balik itu ya. Tanah subur itu yang banyak apa tuh? Kalau humus-humusnya itu ya, masya Allah itu tinggal dikasih dibalik sedikit ya sudah. Kira-kira kita cenderung punya ya, hati itu yang seperti apa? Yang mana? Kira-kira? Yang mana? Yang kayak bumi yang subur atau yang gersang atau yang tandus? Yang mana? Tandus itu angel temen ya tuturannya gitu. Oh yo, angel temen tuturanmu itu kan hatinya itu tidak saja gersang tapi bahkan tandus. Ya kan ya? Wes, jadi kan katanya guyonannya itu, oh, angel temen tuturanmu, wah niku koyo lemah ngono, bukan sekedar tandus tapi kamu lemah sengketa gitu. Jadi lemah sengketa. Jadi wis tandus sengketa wisan ya. Jadi tapi masya Allah yakinlah bahwa selama bumi itu ya masih mau bisa menerima air, ya, bisa menerima air, itu masih ada kemungkinan sekali dia untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi subur. Ya hanya memang kalau namanya kebutuhan terhadap air itu lalu tidak sekali, ya, tidak sekali disiram hujan lalu otomatis menumbuhkan aneka tanaman. Mungkin sekali, ibarat tanah lapang yang luas itu ya, tanah lapang yang luas. Di depan rumah saya kan lapangan itu ya. Nah sekarang sudah mulai subur, sudah mulai tumbuh itu apa tanaman-tanaman, rumput-rumputan itu. Kemarin beberapa waktu yang lalu itu karena panas ya, sehingga itu mengering. Tapi sekarang alhamdulillah, alhamdulillah sudah mulai tumbuh. Ibarat seperti itu. Waktu ada hujan pertama kali ya belum basah tanahnya. Ada hujan dua kali, belum basah juga. Kalaupun basah baru permukaannya. Hujan tiga kali, sudah terasa mulai basah. Empat kali, lima kali, dan sekarang kan sudah mulai hujan beberapa kali ini ya. Itu sehingga tumbuh itu. Ya, tumbuh ya Allah ya. Demikianlah dengan namanya hati manusia. Sehingga kebutuhan kita terhadap majelis ilmu, di mana di situ ada guru, ada ulama yang menyampaikan itu, jangan hanya kemudian, oh sekali, aku biar pernah ikut pengajian kapan? Waktu semester satu gitu ya. Nah, kadang-kadang apa ya kebutuhan kita terhadap pengajian itu hanya ukurannya semester satu atau semester dua karena ada kebutuhan mentoring ya. Padahal harusnya pengajian ini selamanya dan selamanya. Karena hati kita ini kita bawa selamanya. Hati kita butuh air tadi itu ibaratnya ya. Tanah itu butuh air itu selamanya. Coba apakah bumi ini hanya butuh air semusim? Semusim atau selamanya? Selamanya. Jadi kebutuhan kita terhadap apa nasihat-nasihat itu selamanya. Cuma kadang-kadang lek wes pas jadi anggota Rispol aku gelem melok pengajian. Gue lek wes sudah lalu sudah nggak jadi pengurus gitu. Terus orang gak pati senang pengajian. Apalagi lek wes moro wes arep lulus ngono ku wes tingkat-tingkat akhir wes gak sempat. Gak sempat
bukan sebenarnya nggak bisa, ya kan memang nggak disempatkan, ya. Wes kerja apalagi, wes kerja itu tuh semua wali. Selama kita tidak menyempatkan, tidak menjadwalkan, tidak akan pernah itu. Karena ini bukan kebutuhan samping, ya. Kebutuhan kita terhadap pengajian, terhadap majelis ilmu itu sama dengan kebutuhan kita dengan makan, minum, itu seharian. Itu kebutuhan harian, ya. Kebutuhan yang selalu harus kita apa ya, dicas terus itu, ya. Supaya nanti tidak ketelatan. Tanah saja, sawah itu kalau telat air, ya kan, sesubur apapun tiba-tiba sekian lama, sekian bulan, itu ya kering tanah. Bahkan tidak hanya kering, kalau di daerah utara itu ya, daerah Gresik, Lamongan itu tanahnya itu nanti pecah-pecah. Jadi pecah-pecah, meletek-meletek gitu adanya. Tanah padahal itu tanah sawah. Kenapa? Karena tidak mendapatkan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita itu punya jadwal apa misalnya? Jadwal apa? Jadwal apa? Olahraga itu apa misalnya? Badminton, jadwal voli, apalagi misalnya? Yang biasanya futsal, ya. Jadi jadwal futsal, apalagi jadwal misalnya apa? Basket, ya. Atau jadwal-jadwal yang lain. Semestinya kita juga menjadwalkan pengajian, mestinya itu, ya. Jadi karena sehat jasmani juga sekaligus harus sehat rohani. Itu hadirin sekalian, jadi keberadaan guru, keberadaan ulama yang gimana kita berada di dalam lingkup ini, di dalam lingkaran itu, di dalam majelis itu, di mana kita juga bisa mendengar kalam-kalamnya, dawuh-dawuhnya, itu akan menjadi kan hati kita ini subur, laksana sebagaimana Allah tadi gambarkan, kama yuhyil ardol maitata bima'il mator, sebagaimana Rasul sampaikan, sebagaimana apa? Allah menghidupkan bumi yang mati itu dengan lantaran apa namanya? Air hujan. Kenapa kok air hujan? Ya, dengan perhatikan ya. Kalau disiram saja ya. Itu sama nggak dengan air hujan? Sama nggak? Sama apa enggak? Ada itu disiram oleh kita pakai selang. Sama dengan air hujan, sama enggak? Enggak sama. Lebih bagusan mana? Harus hujan kan? Ya. Kita nyiram sudah berbulan-bulan, baru kata hujan 3 kali saja, sudah masya Allah suburnya luar biasa. Itulah. Jadi ya, seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan hati kita ini disuburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aneka kebaikan. Jadi semoga hati kita ini jadi hidup, ya, hidup subur. Apa cirinya hati yang hidup subur itu? Cirinya adalah di bawah hati kita ini bisa menerima kebenaran, peka terhadap kebenaran, dan menumbuhkan aneka kebaikan. Itu cirinya hati yang hidup di antara. Jadi cirinya hati yang hidup itu bisa menerima kebenaran, bisa menerima nasihat, peka terhadap kebenaran, peka terhadap nasihat, ya. Dan dari nasihat-nasihat itu, dari apa yang kita terima, bisa menumbuhkan aneka kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi itu yang pertama. Jadi berkah daripada kita hadir di majelis ilmu, dengan kehadiran guru yang membimbing kita, dengan kehadiran ustadz yang menasihati kita, fa insyaallah hati kita akan selalu hidup, hati kita akan terjaga, dan ciri hati yang hidup itu akan peka dengan kebenaran, bisa menerima kebenaran, dan yang paling penting lagi, bisa menumbuhkan aneka kebaikan. Berarti hidup itu idealnya semakin hari semakin baik, ya. Bukan semakin hari semakin turun grafiknya, ya. Idealnya, ya, apalagi sudah seusia kita ini, ya, seusia adik mahasiswa, tidak semestinya kalau bangun itu harus dibangunkan temannya, ya kan ya. Subuh itu nggak bangun-bangun, kecuali dibangunkan temannya. Berarti belum ada kemandirian kita di dalam memanage diri. Tak harusnya hal-hal begitu sudah peka. Oh iya, sudah waktunya ini kita bangun subuh itu.
Jose engko. Dan akhirnya subuhnya kehabisan. Nah, itu tandanya bahwa kita ini belum peka ya dengan kebenaran yang semestinya kita jalani. Harusnya kan kalau kita peka ya begitu subuh sudah waktunya kita bangun dan sudah waktunya pula kita melaksanakan ibadah kan, semangat kita dengan beribadah. Nah, itu yang pertama deh ya. Sekarang saya tambahkan bahwa sisi lain manfaat orang duduk di majelis ilmu dengan kehadiran guru yang membimbing kita, yang menasihati kita ini, maka kita akan memiliki pola pikir yang benar. Ya. Jadi pola pikir yang benar. Pola pikir yang benar, bukan pola pikir yang jadi pola pikir kita itu atas dasar iman, ya. Atas dasar iman, bukan atas dasar nafsu. Ya. Pola pikir kita itu atas dasar iman, bukan atas dasar nafsu. Bagaimana pola pikir atas dasar iman dan pola pikir atas dasar nafsu itu? Ya. Sekarang saya tanya, kalau tiba-tiba, ya, tiba-tiba, misalnya saja, ya, tiba-tiba di antara kita, misalnya dipisui orang, gitu. Nah, saya tanya, ya, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita lakukan apa? Marah? Miso balik? Atau bagaimana? Apa yang kita lakukan? Miso balik. Wes diludahi orang tiba-tiba. Apa yang kita lakukan? Apa? Apa, Dek? Apa yang kita lakukan tiba-tiba tidur? Iya, makasih. Ini kita bisa membedakan mana logika iman, mana logika nafsu. Ya. Mana logika kenabian, mana logika nafsu. Kalau misalnya kita tiba-tiba diludahi orang, ya, apa yang kita lakukan? Marah, lalu balik meludahi, atau ya pasti jawabannya beda-beda, ya. Nah, beda-bedanya tergantung di mana? Tergantung di dalam hati. Kalau kita diludahi orang, lalu kita kemudian mengintrospeksi diri, kenapa kok saya diludahi? Ya, kenapa kok saya diludahi? Lalu apa kita istighfar, mungkin kita salah atau mungkin kita lalu tidak serta-merta nyolot kita ini ya. Pak, insya Allah itulah yang namanya logika iman. Jadi berarti hati kita sudah terbimbing dengan logika-logika kenabian, dengan akhlak yang baik maksudnya. Ya. Tapi kalau kita nggak bisa diganggu sedikit, nyolot kalau diganggu itu, ya, nyerang, cenderung nyerang, berarti itu logika nafsu. Itu cara membedakan. Cara beda. Nah, cara membedakannya. Saya ambil contoh yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang di rumah tidak suka makan tapi lebih senang makan di luar. Ada nggak di antaranya? Di rumah. Siapa yang tidak kos? Yang tidak kos siapa? Yang tidak kos. Ya. Yang tidak kos. Kemudian kalau tidak kos, di rumah nggak punya selera makan, dibontoti ibunya juga nggak mau, misalnya gitu. Kenapa? Karena merasa bosen dengan masakan ibu. Ya, lalu dia pikir aku lebih suka kalau makan di luar. Nah, kalau kita bosen dengan makan orang tua, lalu jawabannya adalah lebih enak makan di luar, berarti saat itu kita sedang dikuasai oleh logika hawa nafsu. Ya. Kenapa begitu? Karena ajarannya tidak begitu. Logika kenabian, logika akhlak yang baik mestinya, ya. Kalau bahasanya orang makan itu kan
pertama, supaya kita tidak mudah bosan makan di rumah, terutama masakan orang tua ya. Mau bilang makan istri, belum punya istri gitu ya. Ya makanan yang disiapkan orang tua. Bayangkan, seorang ibu masak itu dengan penuh cinta kasih enggak? Ya toh? Dengan penuh kasih sayang enggak seorang ibu masak itu? Ya, mestinya kan setiap apa yang dimasakkan orang tua itu kan apa? Nyaman kan? Wong itu dimasak dengan penuh kasih. Kok membuat kita tidak nyaman itu loh. Ya. Kenapa? Karena pasti urusannya adalah urusan hawa nafsu. Andaikan kita mengerti bahwa seorang ibu sudah berusaha untuk memasakkan sesuatu yang terbaik bagi anaknya, paling nikmat bagi anaknya, dan kita sangat menghargai itu, maka luar biasa. Nah, mengapa kadang-kadang kita cenderung bosan makan di rumah? Karena pertama, eh, kita pertama ya alasannya itu apa? Alasan yang pertama karena seringkali kita makan tuh sering berlebihan itu alasan, ya berlebihan alasan. Jadi makan tuh mesti berlebihan sehingga mudah membuat kita ini bosan. Ya. Yang kedua, alasannya karena kita tidak mengikuti apa yang menjadi anjuran Rasulullah agar kita makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kan gitu toh ajarannya ya. Makanlah ketika kamu lapar. Ya, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita mengikuti anjuran ini, Masya Allah, pasti kita tidak akan mudah untuk bosan. Ya. Sebab orang itu, ya, sak bosan-bosannya makan, kalau dia makannya ketika dia lapar, pasti nikmat kan? Nikmat. Ya, makanya itu sesungguhnya tidak ada lauk yang terbaik melebihi lapar. Ya kan? Tidak ada lauk yang terbaik melebihi lapar. Bener nggak itu? Saya ulangi ya. Tidak ada lauk yang terbaik melebihi lapar. Wong lu lek lapar, coba anak-anak Risval mana? Kalau pas waktu kegiatan apa jenenge? Diklat di apa? Diklat ruang nggak padi ya, diklat yang diklat luar ya, diklat yang ya, hah? Diklat lawang ya. Kalau pas itu. Aduh, tadi mulai kegiatan mulai pagi. Wes, anu kan, kalau di Al Furqon itu biasanya kan ya, makannya enak kan? Enak. Kalau saya tanya, menunya apa? Hebat-hebat nggak? Hebat apa menunya? Sate, gulai, anu, enggak kan? Menunya paling apa? Sayur, oseng-oseng, ya, sama dadar jagung, ya, kerupuk kan gitu. Apalagi ayam potongan kecil ya, bukan potongan besar. Tapi mengapa kok nikmat? Ya, karena pertama kita makannya adalah kita sudah lapar. Yang kedua makannya bersama-sama. Kan gitu ya. Ada kebersamaan. Nah, juga tidak berlebih-lebihan kita ini kalau makan itu. Nah, jadi kalau sedikit-sedikit kok, mohon maaf ya, bukan berarti makan di luar tidak boleh. Boleh sekali, tapi alasannya jangan karena bosen makan di rumah. Alasannya mungkin karena di rumah mungkin ibu nggak sempat atau apa ibu sakit ya, dan kita juga tidak ada waktu untuk masak. Nah, bukan karena bosen. Yakinlah bahwa kalau kita makan karena bosen makan di rumah, itu pasti ujung-ujungnya adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Jadi itu contoh. Contoh yang lain misalnya, ada yang punya HP ya. Pasti kan masing-masing punya HP. Saya tadi kan ngajar, saya dosen teknik mesin ya. Tadi saya ngajar, pas ini kan jadwalnya kuis. Nah, jadwalnya minggu ini kan minggu kuis, minggu UTS kan ya. Jadi saya ujian tadi pagi itu. Kemudian semua apa tadi? Semua HP taruh di meja saya. Saya hitung kebetulan satu kelas jumlahnya 20 sekian gitu ya. Jumlahnya pas dengan berarti masing-masing. Nah, cuma ya gitu, tak lihat itu HP-nya memang ada yang sangat bagus ya.
Ada yang biasa-biasa gitu kan ya. Ada yang HP-nya rodok jadul sedikit, tapi yang itu tidak banyak. Yang banyak adalah HP-nya tuh yang HP yang bagus-bagus tuh ya. Nah, sementara kita punya HP dan itu sudah mencukupkan kebutuhan, lalu hanya karena teman satu kos itu punya HP yang baru, nah kemudian apa? Ya, kita lalu bilang ke orang tua, pokoknya HP baru, pokoknya HP baru. Setiap telepon pokoknya HP baru, ya. Dan dari mana ibu punya uang? Nggak apa-apa, wes, pokoknya kan ada itu kredit-kredit yang begitu. Demi HP baru, ya, padahal dia masih punya HP yang bisa digunakan, ya. Kalau dia sampai mengikuti seperti ini, itu berarti dia terjebak pada logika apa? Berbeda dengan kalau kita menerima. Ya enggak apa-apa sebenarnya punya HP baru, tapi dengan catatan ya memang kita sudah punya uang yang mencukupkan kan gitu. Tapi sementara orang tuanya susah, adiknya masih butuh sekolah, kita maksakan punya HP dan seterusnya. HP yang baru, harganya juga tidak murah ya, sehingga sampai utang-utang. Nah, yang begitu itu namanya logika. Nah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya. Ada orang tidak bisa tidur enak di rumahnya. Nah, tidak bisa tidur enak di rumahnya. Lalu kemudian dia, oh, ngene iki semunggo turun nang hotel ngono, paling nyenyak. Pikiran ngene iki semunggo turun nang hotel itu nyenyak, itu berarti pikiran nafsu, ya. Sebab kalau logika yang benar, tidurnya orang itu bisa nyenyak, bisa nikmat, bisa tidak, itu bukan karena di mana tempat. Bener nggak? Bener nggak? Ada kan orang tukang becak tidur di bawah pohon itu, ya. Saya kapan hari ke Grapol itu ya, mau masuk Grapol itu, tak lihat ada beberapa pekerja luar tuh yang lagi masang-masang apa itu kan suka ada pekerja di luar. Itu lagi tiduran tuh di bawah itu. Dan itu sampai ngorok-ngorok gitu. Masya Allah. Ya kan ya. Padahal dia tidak ada alasnya kan tidurnya di apa itu di lantai. Ya. Kenapa kok kita tidak bisa menikmati tidur di rumah? Kenapa? Dan kemudian kita punya pikiran kan sekarang banyak kan orang wis anu aja wis kita tidur di hotel kan gitu aja. Ya, bukan berarti tidur di hotel tidak boleh. Tapi kalau dasarnya karena kita tidak merasa nyaman di rumah, ya lalu kita mengambil tempat yang seperti itu pasti ukurannya adalah nafsu. Ya, ukurannya adalah nafsu. Nah, padahal sebenarnya tidurnya orang itu nyenyak atau tidak itu tergantung pikiran. Ya, kalau pikirannya itu tidak ada rasa syukurnya, selalu kurang, kurang dan kurang. Banyak kepikiran terhadap urusan-urusan yang seperti itu, nggak akan tenang hidup kita. Orang tenang, tidurnya juga nggak akan nyaman, ya. Tapi gila wes gak pati kakean pikir sing juru-juru kayak gitu itu, ya. Pokoknya ada yang dinikmati, ya. Kalau belum ada ya nanti mudah-mudahan ada sambil dicari enteng bebannya urip itu, maka tidur kita terasa. Jadi kalau kita nggak bisa tidur itu sebenarnya bukan karena urusan tempat tidurnya, tapi karena urusan yang ada di dalam pikiran dan hati hati kita. Maka logika kenabian mengajarkan agar kita memperbanyak zikir kita kepada Allah, agar hati kita tenang. Pak insya Allah orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya tenang. Makanya sebelum tidur ada doa-doa yang mesti dibaca agar kita ini tenang. Hati kita tenang, pasti tidurnya juga akan nyaman. Ya, nah itu sama namanya. Nah, logika manusia tidak saja seringkali terbawa menjadi logika nafsu, tapi logika manusia juga sekarang menjadi logika-logika yang terbalik. Nah, itulah pentingnya ulama itu memberikan pencerahan kepada kita agar logika hidup kita ini tidak dikuasai oleh logika nafsu, dan yang kedua agar logika kita ini tidak menjadi logika yang terbalik. Contoh logika yang terbalik, ya. Contoh nih. Ada seorang kita lagi lagi apa? Duduk-duduk. Tiba-tiba ada pengemis datang. Ada pengemis, misalnya dikasih nggak kalau ada pengemis datang? Dikasih enggak? Misalnya dikasih.
Jadi ada pengemis datang, kemudian karena kita punya uang waktu itu mungkin 1.000 atau 2.000, terus tiba-tiba pengemis itu langsung pergi saja tanpa bilang terima kasih. Apa komentar kita? Apa komentar kita? Dikei motor suwen yang enggak kan itu kan ya? Ya, dikei motor suwen. Harusnya bagaimana harus? Harusnya bagaimana? Harusnya harusnya bagaimana? Sama-sama terima kasih atau biar dia yang terima kasih? Dia yang terima kasih. Kita tidak perlu terima kasih. Terima kasih enggak? Enggak perlu. Perlu enggak? Ada seorang dosen, tiba-tiba didatangi mahasiswa. Kemudian mahasiswa itu tanya PR atau tanya ilmu lah, tentang matematika atau fisika atau apapun ya tanya. Kira-kira kemudian mahasiswa itu pergi dan mahasiswa itu nggak bilang terima kasih, terus dosennya marah. Ya, itu benar atau tidak? Tidak. Dosennya, mahasiswanya pergi sambil bilang terima kasih. Terus bagaimana seharusnya seorang dosen? Bilangnya bagaimana? Ya, sama-sama gitu, ya kan ya. Jadi kadang-kadang kita memberi itu seringkali kita begitu berat untuk mengucapkan terima kasih. Seakan-akan yang butuh itu adalah orang lain. Padahal saya tanya sekarang, kita butuh nggak dengan bisa bersodak? Butuh nggak? Bayangkan anda sekalian, nanti bagi yang sudah terbiasa, yang sudah pernah ke Saudi itu ya, di Mekah itu orang itu loh membawa sodako tuh sampai maksa-maksa, ayo toh, ayo terimaan, terimaan, sampai begitu loh. Dan kalau kita terima sodakohnya itu, masya Allah terima kasih, karena tidak mudah mencari orang yang bisa disedekahi ya di sana itu. Ya, begitu ada orang mau itu terima kasih mereka. Maka sebenarnya harusnya sama-sama terima kasih. Ya, kenapa sama-sama terima kasih? Karena kita saling membutuhkan. Kalau kita hanya mau menerima terima kasih meskipun kita memberi, maka kita akan menjadi orang yang angkuh. Orang yang angkuh. Karena sudah merasa bisa memberi. Kita akan pasti menjadi orang yang angkuh. Kenapa? Karena kita selalu sudah merasa bisa memberi. Harusnya kalau ada orang minta tolong pada kita dan kita bisa menolong, sama-sama terima, dia terima kasih, dan juga kan seperti itu mas. Alhamdulillah karena saya bisa menolong orang lain. Itu nikmat yang luar biasa. Itu namanya logika yang terbang. Ada seorang pengamen, datang kepada kita dan kita kasih uang dia. Cuma pertanyaannya, kapan kita ngasihnya? Kapan kita ngasihnya? Begitu datang mau cereng-cereng, cek nang nyengkre, atau begitu dia sudah main baru kita kasih, atau sampai nunggu selesai satu lagu kita kasih. Kalau kita di posisi pengamennya, suka mana? Baru mau langsung dikasih uang atau kita nyoba dulu baru dikasih uang? Kalau pengamen yang benar, dia akan merasakan bahwa dia sedang dihormati orang ketika dia sudah memainkan lagunya. Nah, kemudian kita kasih dia tuh. Siapa yang bilang terima kasih? Sama-sama terima kasih. Selama kita berat dari kata terima kasih saat kita bisa menolong orang, memberi kepada orang, nanti hanya akan menjadi orang yang angkuh. Itu sebabnya mengapa banyak orang bisa memberi kepada orang lain, tapi dia hanya menjadi orang yang angkuh. Kenapa? Kenapa? Banyak kan orang bisa memberi kepada orang lain, tapi bawaannya dia itu angkuh. Ya, tidak ada kerendahan hati. Kenapa? Kenapa?
Ya karena dia selalu merasa bahwa saya memberi, untuk apa saya berterima kasih, kan itu sebenarnya. Maka sebenarnya dari sekalian, ya dalam kaitannya dengan sodako itu, ya kan kita sering bilang sodako, yang penting apa? Yang penting, yang penting sodako. Yang penting ikhlas. Sebenarnya kalimat itu tidak cukup bagi kita, ya. Harusnya itu sodako, ya. Kita ikhlas dan yang diberi ikhlas, yang diberi juga puas, iya kan ya? Apa artinya kita si sodako tapi yang diberi berundel? Misalnya ada orang ini, dia tuh kaya, ya kaya, misalnya kaya. Kita datang atas nama panitia, apa ya, misalnya panitia apa barusan Maulid Nabi ya, misalnya Maulid Nabi. Kaya, dan yang sodako, yang penting kan ikhlas, dikasih 5.000. Kira-kira panitianya itu gimana? Mobilnya, wah, mobilnya yang ngasih 5.000 kan gitu kan ya, ya kan ya. Padahal sebenarnya maka ukurannya tidak sekedar sing penting sodako itu ikhlas. Karena kalau hanya sampai di situ, meskipun itu juga boleh ya, meskipun juga tidak keliru, tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Bagaimana kita bisa bersodakoh, tidak saja kita ikhlas, tapi bisa mengikhlaskan orang lain, bisa memuaskan orang lain, sing dikasih juga puas, itu ukurannya. Maka grade-nya harus dinaikkan dari sodakoh sekedar ikhlas, ya, dengan sodakoh sampai puas. Yang diberi sodakoh itu, ya, oh sodakoh nasi Jumat. Ya tidak, oh, apa-apa nasi Jumat itu paling ini dipangan sama mahasiswa. Tidak seperti itu ukurannya. Tapi bagaimana mahasiswa juga merasa puas. Wah, bre, ayamnya gede. Itu gitu kan. Masuk itu kalau kita bisa sodako seperti itu luar biasa. Itu namanya ukuran hidup itu tidak hanya diukur dengan diri kita, tapi juga diukur dengan orang lain. Dan itu menjadi keberkahan tersendiri bagi orang yang seringkali duduk bersama apa majelis, di majelis-majelis, duduk bersama ustadz, duduk bersama kiai, bersama ulama, kita akan terbawa oleh suasana di mana kita akan bisa seperti itu. Itu harapan. Jadi itu ya kesimpulannya. Apa yang pertama, dengan kita memperbanyak duduk berada di majelis para guru, majelis para ulama, kita dekati mereka, kita dengarkan nasihat-nasihatnya. Apa yang pertama? Hati kita fa insya Allah akan menjadi hati yang hidup. Cirinya hati yang hidup itu adalah hati yang bisa menerima kebenaran, peka terhadap kebenaran, dan menumbuhkan aneka kebaikan. Yang kedua manfaatnya, agar hati kita tidak dikuasai oleh logika-logika hawa nafsu. Dan yang paling penting juga agar kita selalu memiliki logika yang lurus, bukan logika yang terbalik-balik. Kadang-kadang kita itu seringkali memiliki logika yang terbalik. Sodako yang penting, itu memang benar. Tapi ada yang lebih dari itu, yaitu sodako selain kita ikhlas, yang diberi juga puas. Itu seperti itu. Saya kira itu mungkin saya kira seperti itu, dan apa masih ada waktu nggak untuk tanya? Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Saya ingatkan sekali lagi bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, ada ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, berarti kita itu lebih baik sodakoh dengan mementingkan kualitas atau kuantitas. Misal kita ada
dana segini, terus ini itu lebih baiknya itu disedekahkan secara kita beli yang seumpama sedekahnya itu makanan. Nah, makanannya itu kita beli yang lauknya enak atau kita beli yang biasa-biasa saja tapi banyak dan mencukupi. Itu lebih baik yang mana Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau misalnya ditanya, mungkin ya yang enak, yang mencukupi ya. Tapi seandainya di mana kita dihadapkan kepada dan ya pasti kita lihat kebutuhannya. Kalau misalnya kita lihat nanti, jamaahnya banyak ya. Ya enggak apa-apa lah kita kurangi sedikit ya. Tapi harapannya ya puas. Tapi kita merasa, ya Allah seandainya saya bisa meningkatkan lebih dari itu. Mungkin ya. Nah, nanti kalau kalau yang anggaplah misalnya apa harusnya itu 10 ribuan ya. Kemudian kita misalnya nasi bungkus ya kita naikkan kurang dari itu, apa kita turunkan dari itu ya mungkin kita berharap mudah-mudahan suatu ketika kita bisa apa bisa nambah lah ya mungkin kualitasnya walaupun tapi tentu saja juga sesuai dengan kemampuan kita ya bagaimana kemampuan kita tapi intinya gini deh jadi jangan hanya kita puas dengan sodakoh yang sekedar ukurannya itu ikhlas nanti kita selalu akan pada tahap-tahap yang minimalis ya yang penting kan ikhlas penting ikhlas cobalah suatu ketika kita juga ukur ya Allah saya baru bisa segini ya mudah-mudahan dia juga puas ya. Kalau saya ada rezeki maka saya tambah lagi sampai kira-kira memang kemampuan kita menunjukkan bahwa apa yang kita berikan pada orang itu memang menyenangkan orang lain. Itu Masya Allah kalau kita bisa melakukan sesuatu yang seperti itu deh ya. Ya Allah luar biasa ya. Kita tidak saja punya nilai karena sedekah kita, tapi kita juga bisa membahagiakan orang lain karena sedekah. Ya, saya kira itu mungkin jawab. Lihat, ya, ada Edis ada acara jumlahnya 60 terus disiapkan 20 ya kasihan ya. Gak apa-apa lah mungkin ya kalau masih belum bisa meningkatkan mutu lauknya paling tidak mencukupkan dulu ya kalau kita masih belum punya uang untuk itu. Tapi seandainya kita punya ya nggak apa-apa itu lebih dari itu. Kurangnya itu seperti itu. Nggak apa-apa sebenarnya kita berlatih dulu dari sodako yang penting ikhlas nggak apa-apa itu sudah baik. Bukan berarti nggak baik. Sodako itu ukurannya. Tapi kalau kita tidak pernah beranjak dari kalimat sodako yang penting ikhlas, kita tidak akan pernah bisa meningkatkan kualitas sodako kita. Jadi kalau hari ini kita baru bisa yang sodako yang penting ikhlas, mudah-mudahan secara bertahap kita bisa bertindak ya sodako dan membuatku kita ikhlas ya orang lain buat itu loh ya saya kira itu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Ustadz Binan. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Mungkin dari peserta ahwatnya. Tidak ada? Sepertinya tidak ada ya. Dicukupkan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya bacakan sekali lagi tadi hadisnya ya, terutama bagi yang tadi belum sempat mendengar hadisnya. Jadi hari ini kita tadi membahas hadis Alaikum bimuja lasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Jadi keharusan bagi kalian untuk duduk bareng ya dekat dengan para alim, para ulama dan mendengarkan nasihat-nasihat. Mendengarkan nasihat siapa? Yaitu para hukam, para ahli hikmah, orang-orang yang diberi kedalaman ilmu, kemapanan iman. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fa innallaha ta'ala
yuhyil qalbal maita binuril hikmat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menghidupkan hati seseorang yang mati, hati yang mati dalam diri seseorang. Karena kadang-kadang orangnya hidup tapi hatinya mati. Wa'iyadzubillah. Ya dengan cahaya hikmah. Sebagaimana kama yuhyil ardul maitata bima'il matari. Sebagaimana Allah menghidupkan, ya sebagaimana bumi yang mati itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala bima'il matari, dengan apa tadi? Air hujan. Jadi banyak dampaknya, manfaatnya, nilai positifnya orang hadir di majelis-majelis ilmu, di mana di situ ada guru, ada bimbingan para ulama, ada bimbingan para ahli hikmah yang menuntun kita. Tadi sudah disampaikan, di antara manfaatnya adalah apa tadi? Hati kita menjadi hidup, tidak gampang mati. Hati yang hidup tandanya adalah hati yang bisa menerima kebenaran dan yang peka terhadap kebenaran, lalu menumbuhkan aneka kebaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, manfaat lain adalah bahwa hati kita itu terbawa oleh logika-logika yang benar, bukan dibawa oleh logika hawa nafsu. Dan seringkali hati kita itu dibawa oleh logika-logika yang terbalik. Kenapa kok terbalik? Ya karena ketidakmengertian kita, apalagi kemudian dikuasai oleh hawa nafsu. Semoga Allah membimbing hati kita dengan cahaya iman. Semoga Allah SWT senantiasa menuntun jalan hidup kita dengan hidayahnya. Dan semoga Allah merahmati serta memberkahi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Saya kira itu pengajian dari saya pada sore hari ini, sekedar menggantikan Ustadz Baha yang hari ini beliau berhalangan hadir. Dan mudah-mudahan nanti depan beliau akan melanjutkan kajian dari kitab Ayyuhal Walad. Hari ini saya tidak menyampaikan itu karena buku saya belum ketemu. Tadi saya cari belum ketemu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaat untuk kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abduka rika. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.